Ketua kelas, apakah semuanya hadir? Oke, terima kasih. Berarti semuanya sehat. Kita kembali hadir seperti biasa. Walaupun semuanya teman-teman yang bisa hadir seperti biasa, karena biasanya kita dilakukan 2 gelombang karena COVID-19 ini, sehingga walaupun tidak bertemu dengan teman-teman semuanya, mudah-mudahan COVID-19 terlewati dengan cepat, sehingga kita kembali bisa berkumpul dengan teman-teman semuanya. Ibu sangat berharap sama kalian semuanya agar kesehatan dijaga, apalagi dalam situasi saat ini, dalam keadaan COVID-19, perlu kita berjaga-jaga di luar, perlu kita memakai masker, dan selalu mencuci tangan sebelum kita melakukan apapun keadaan kita. Sebelum Ibu melanjutkan pelajaran yang baru, materi yang baru, Ibu akan memberikan dulu pretest. Ini akan Ibu bagikan berupa kertas pretest untuk kalian semuanya. Baik, terima kasih. Kita akan memulai pelajaran kita yang baru. Mohon perhatian semuanya untuk materi yang akan diberikan pada saat ini. Oke, kita belajar tentang interaksi sosial. Ya, coba dilihat dulu di slide kita yang di depan. Itu ada contoh interaksi sosial antara individu dengan individu. Berikutnya. Ya, kemudian coba kita lihat dulu contoh yang di depan. Itu merupakan contoh interaksi sosial yang dilakukan oleh individu dengan kelompok. Berarti antara ibu dengan kalian, termasuk itu contoh interaksi sosial antara individu dengan kelompok. Kemudian kita lihat lagi untuk berikutnya. Oke. Ya, kemudian ini contoh interaksi sosial antara kelompok dengan kelompok. Iya, setelah tadi kita mengerti tentang interaksi sosial yang dilakukan di masyarakat, ya, kita lihat dulu bagaimana syarat-syarat terjadinya interaksi sosial itu. Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial ada 2. Pertama, coba dilihat di sana, adanya kontak sosial. Apa itu kontak sosial? Kontak sosial adalah bertemunya 2 pihak atau lebih, baik secara fisik atau melalui bentuk alat sebagai perantara. Yang kedua, adanya komunikasi. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah proses menyampaikan pesan kepada orang lain dan pesan yang disampaikan dapat dipahami. Ciri-ciri interaksi sosial ini ada 3. Coba perhatikan. Yang pertama itu pelakunya minimal 2 orang atau lebih. Kedua, memiliki simbol yaitu bahasa dan dimensi waktu. Yang ketiga, memiliki tujuan yang jelas. Kita lihat dulu apa yang menjadi faktor-faktor terjadinya interaksi sosial. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, adanya faktor imitasi. Apa itu faktor imitasi? Faktor imitasi adalah proses seseorang mencontoh orang lain. Ya, coba kita lihat contoh yang bagaimana itu yang disebut dengan proses seseorang mencontoh orang lain. Oke, ini sini kita lihat ada seorang ibu dengan anaknya. Apa yang dilakukan oleh ibunya? Anaknya mencontoh. Yang kedua, faktor sugesti. Apa itu faktor sugesti? Faktor sugesti adalah pengaruh yang dapat mempengaruhi orang lain. Yang bagaimana maksudnya? Kita lihat dulu contoh dalam slide layar. Oke, di sana ada anak-anak bermain. Di mana anak tersebut melihat temannya bermain sehingga diikutinya, terpengaruh. Yang ketiga, faktor identifikasi. Apa itu faktor identifikasi? Faktor identifikasi adalah kecenderungan atau keinginan yang ada pada diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Oke, kita lihat contohnya bagaimana itu menjadi sama dengan orang lain. Kita lihat contoh. Yang keempat adalah faktor empati. Apa itu faktor empati? Contohnya yang bagaimana? Oke. Seorang anak melihat seorang ibu sedih, anak tersebut ikut merasakan apa yang dirasakan oleh si ibu tersebut. Oke, bagian yang kedua dari interaksi sosial adalah bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial ini ada 2. Yang pertama, proses-proses yang asosiatif. Yang bagaimana itu proses yang asosiatif? Adalah apabila seseorang atau sekelompok orang tertentu melakukan suatu interaksi sosial mengarah kepada kesatuan pandangan.
Ini yang pertama itu kerjasama. Yang bagaimana itu kerjasama? Kita lihat satu contoh. Di sana dalam slide kita lihat ada di sana gotong royong. Proses asosiatif yang kedua bentuknya adalah akomodasi. Akomodasi adalah proses yang menunjuk kepada usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan. Meredakan suatu pertentangan. Kita lihat contohnya di sana dalam slide. Dalam contoh ini, dua orang saling bertengkar, ada penengah satu orang. Nanti penengah yang ketiga adalah termasuk meredakan pertentangan tersebut. Yang kedua, bentuk dari interaksi sosial adalah proses-proses yang disosiatif. Apa itu proses yang disosiatif? Apabila seseorang atau sekelompok tertentu melakukan suatu interaksi sosial yang mengarah kepada pertikaian atau konflik. Yang bagaimana ini konflik atau pertikaian? Kita lihat bentuknya ada 3. Yang pertama, kompetisi atau persaingan. Kali contohnya, kompetisi atau persaingan, kita lihat dalam slide gambar depan. Ini ada gambar tarik tambang. Ya, adalah konflik atau pertentangan. Yang bagaimana ini konflik atau pertentangan? Kita lihat gambar kembali. Di sana anak SMA kita lihat ada pertentangan. Mungkin mereka menuntut apa yang mereka inginkan. Itu salah satu contoh yang disebut namanya konflik atau pertentangan. Ya, anak-anak kami tadi itu sudah Ibu jelaskan tentang materi interaksi sosial. Sekarang Ibu akan membagi kelompok. Di dalam kelompok ini sekarang kita ada sekitar 20 orang. Berarti Ibu akan membagikan menjadi 4 kelompok. Satu kelompok 5 orang. Maka setiap kelompok nanti akan membentuk kelompoknya masing-masing. Ibu akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Ini dikerjakan oleh setiap kelompok. Dan apabila ada yang kurang jelas dalam LKPD, bisa ditanyakan kepada Ibu dan bisa berdiskusi antar kelompok untuk menyelesaikan LKPD yang akan Ibu bagi. Tadi sudah didengarkan hasil presentasi dari temannya yang maju ke depan. Ibu sangat mengharapkan kritik, saran maupun pertanyaan dari temanmu yang mempresentasikan tadi di depan kelas. Dipersilakan untuk kelompok yang lain untuk memberikan pertanyaan, saran maupun tanggapan. Silakan. Tapi saling memberikan pertanyaan ataupun jawaban, Ibu sangat senang. Ibu mengapresiasi diskusi kita ini. Untuk semuanya diberi tepuk tangan. Untuk menutup diskusi kita ini, Ibu akan memberikan sedikit kesimpulan dari materi yang kita pelajari pada hari ini tentang interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial memiliki syarat 2, yaitu adanya kontak sosial dan yang kedua adanya komunikasi. Bentuk-bentuk interaksi sosial ada 2. Yang pertama, proses-proses yang asosiatif, yang kedua, proses-proses yang disosiatif. Proses yang asosiatif adalah suatu proses terjadinya interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan. Kemudian proses yang disosiatif adalah adanya sekelompok tertentu yang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada pertikaian atau pertentangan. Banyak tadi contohnya terjadinya kontroversi, konflik yang terjadi di masyarakat. Itu sebagai penguatan atau kesimpulan kita untuk materi minggu depan agar dipelajari di rumah, yaitu mobilisasi sosial. Sebelum kita tutup dengan doa, Ibu memberikan pengarahan kepada anak kami agar kita menjaga protokol kesehatan. Jagalah jarak dengan teman di luar, cucilah tangan sebelum makan, memakai masker apabila kita keluar rumah. Itu pesan Ibu, tetap dijaga kesehatan. Ya, terima kasih kepada diri kami. Kita tutup